semua ya, kayak misal di sini ya yang mungkin sering banget jarang atau mungkin jarang aktif di mungkin kalian sebagai teman bisa saling mengingatkan ya, kayak teman-teman kalian itu diingetin, Man, enough kok procrastinating. kalian nggak mau, Let's go. kenapa kalau misal lagi ini ya lagi pembelajaran online kayak gitu, kalau teman kalian perhatiin siapa yang kira-kira nggak masuk atau nggak pernah masuk, kalian juga nemenin gitu loh, jadi diajakin, ditanyain kok nggak bisa kenapa, kok nggak masuk kenapa, karena modelnya kalau belajarnya online itu kalau misal kalian ketinggalan dari satu materinya dari ustadznya, apalagi kalau misal ustadznya nggak nge-record atau nggak ngerapel ya kayak aku, nah itu kan nanti jadinya muridnya kan juga ketinggalan toh. Nah jadi kasihan teman-teman kalian, maksudnya teman kalian yang apa ya, yang nggak datang gitu loh, yang nggak masuk kayak gitu. Nah kalau misal nih amal kan bagus nih, amal kan selalu ngerecordin, nah itu bisa di share ke teman-teman kalian, entah nanti akhirnya berguna apa enggak buat teman kalian yang nggak masuk itu, terbantu gitu loh. Apalagi kan bulan Rojab ya, yang katanya kalau misal kita buat baikan kan bisa digandain gitu kan pahalanya ya kan, dimaksimalin, kalian bantu teman kalian. Nggak tahu, aku kata orang-orang oh ya katanya gitu ya kan, tapi nggak tahu sih, aku belum tahu pastinya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah PTS, kalian siapin PTS baik-baik. Yang kedua itu buat teman-teman kalian, siapa aja, itu tolong banget buat kalian selalu ingetin. Jadi kayak saling mendukung gitu loh, satu kelas itu kalian saling support satu sama lain. Biar kalian itu kalau misal sukses ya sukses bareng gitu. Jadi kalau misal lulus ya lulus bareng. Jadi kalau bisa itu di dalam kelas kalian itu ada kayak kekompakan yang kalian bangun sendiri. Jadi jangan sampai kalian itu sendiri-sendiri, itu jangan. Kalau misal mau sukses, sukses bareng kayak gitu. Ahmad Abdullah itu siapa? Ahmad Abdullah itu siapa? Nah, jadi jangan sampai kalian itu sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau misal mau sukses ya sukses bareng, apalagi kan kalau misal kita kan sama-sama bangun dulu, makanya bangun, jangan sampai minder. Dan ini jangan sampai suksesnya sendiri-sendiri gitu. Oke, Ahmad Abdullah. Ya, jadi gitu. Jadi jangan lupa buat selalu ingetin teman kalian, kalian saling bantu, saling support, gitu. Terus yang ketiga nih, yang penting ya, yang penting itu kalau misal kalian mau sukses ya nanti ke depannya itu, jadi kalian biasain buat apa ya namanya, eh memulai hal yang kecil ya kan, mulai dari hal kecil jadiin habit, jadiin kebiasaan, kayak misal kan ada tuh siapa itu aku lupa, kayak panglima siapa itu kan dia bilang seorang yang sukses itu bisa dilihat dari awalnya ya kan, misal dari bangun dia udah nata tempat tidur, nah dari tempat tidur pun, dari menata tempat tidur bisa menunjukkan bahwa dia nantinya akan sukses ya kan. Pasti udah pernah denger ya. Nah makanya kesuksesan itu bisa dilihat dari awal gitu loh, dari bangun tidur, misal sebelum kalian mulai tahajud ya kan, misal kalian bangunnya tahajud, bangunnya jam 3 misal, bukan jam 4 pas mau adzan subuh. Nah bangun langsung nata kamar tidur, habis itu langsung tahajud dan sebagainya, langsung siap-siap. Ini sebuah pertanyaan atau apa ini? Nah terus habis itu kalian siapin, jadi jadiin kebiasaan-kebiasaan kecil itu jadi kebiasaan yang terus terutin gitu loh, kayak misal kebiasaan yang mungkin sepele, kayak misal bangun pagi tapi langsung mandi, jadi kebiasaan ketika kalian di pondok kan, kecuali kalau misal di pondok kalian mandinya pas jam istirahat, nah itu beda lagi. Tapi kalau misal di pondok kan biasanya kalian bangun pagi itu kan langsung mandi, langsung siap-siap, itu kan kebiasaan kecil ya sebenarnya, kebiasaan kecil yang nanti akhirnya membangun kayak kebiasaan kalian sendiri, pola pikir kalian dan kebiasaan. Nah pertanyaannya, nah ini selama online ini kalian mandi jam berapa gitu loh, absen lagi gitu. Jadi kalian itu selama online tuh mandi itu jam berapa? Nah mesti kan bangun tidur, terus habis itu halaqah, terus mandinya, ayo. Ini siapa yang jarang mandi kalau pagi ya kan? Pagi habis itu mandi. Ya mandinya kan harus mandi, cuma biasainnya itu jam berapanya. Jadi biar biar apa ya?
biar menjadi kebiasaan yang bagus buat kalian. Mulanya diwajibkan mandi, tapi bukan mandi wajib ya. Karena emang kebersihan juga ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Bisa kalian mulai dari menata tempat tidur, habis itu bangun langsung tahajud, habis itu persiapan buat sholat subuh, habis sholat subuh siap-siap alakoh, habis alakoh sebelum mulai pembelajaran bisa sarapan dulu, nyiapin makanan, bisa minum susu atau makan roti dulu, minum roti sampean. Itu bisa disiapin dulu dari kayak hal-hal kecil dulu. Jadi kalian mulai dari hal kecil, habis itu kalian karena emang suatu yang besar itu kan dimulainya dari hal yang besar ya, masih besar. Hal yang besar itu dimulainya dari hal yang kecil ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Itu siapa ya? Oke, saya is connection from November. Ya ya, terserah lah. Nah, habis itu uh, tapi kalau bisa itu kebiasaannya jangan kebiasaan yang monoton. Karena emang kebiasaan yang monoton itu akhirnya kayak apa ya, membangun pola pikir kalian. Maksudnya membangun mata kalian buat stuck gitu. Kalau bisa itu kebiasaan kalian adalah kebiasaan yang baru. Ya misal, kebiasaan yang baru itu contohnya apa? Kalau misal kalian ya yang paginya ke pasar, ada nggak di antara kalian yang paginya ke pasar, nemenin ibu kalian buat belanja, habis itu masak, jadi kayak cewek, cowok kayak cewek, maksudnya maksudnya membantu pekerjaan ibu kalau misal di rumahnya nggak ada perempuan, nah kan itu misal jalan ke pasarnya kalian lewatnya jalan A, tapi habis itu jalan B pulangnya, terus habis itu besoknya pergi pakai jalan C, habis itu baliknya pakai jalan D dan sebagainya. Nobar nobar Yeager ya, Yeagernya masih belum tayang buat ini, nggak bisa ditonton. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi yang pertama tadi, jangan lupa buat persiapan kalian itu PTS. Alhamdulillah Torik Alfarizi bergabung. Jarang banget nih Torik bergabung ya. Ya, bukannya ibu perempuan, maksudnya anaknya gitu. Ada anak perempuan atau ada saudara perempuan gitu. Maksudnya gitu ya kan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah PTS. Yang kedua tadi adalah jangan lupa buat selalu ngingetin teman kalian, bantu teman kalian, ya kan? Terus habis itu yang ketiga, jangan lupa buat mulai kebiasaan yang besar dari sebuah kebiasaan yang kecil. Jadi rajinin buat selalu memulai hal yang yang kecil, kayak misal bantu bersih-bersih orang tua, bantu melakukan sesuatu yang memang bermanfaat, meskipun itu kecil, jangan lupa kalau misalnya sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Nah, terus yang terakhir itu adalah ini ada sebuah apa ya? Sampaian ya dari beberapa dari orang tua kalian ya kan. Nah, di sini tuh sebagian besar mungkin kalian itu kalau ada nggak di antara kalian ini yang rutin olahraga? Ini bisa di open mic ya. Ngomong aja kalau nggak di ketika aja. Ada nggak di antara kalian yang rajin olahraga? Saya bukan tangan, bukan maksudnya bukan nulis, bukan apa kayak gitu. Maksudnya ada nggak yang rajin olahraga lah, olahraga apa aja gitu. Ya selain olahraga, maksudnya yang badannya gerak, akhirnya berkeringat, terus akhirnya mau buang energi sih. Alhamdulillah Davin emang anak olahraga ya. Davin ini olahraganya apa, Bin? Bisa ditulis nggak? Oke, kita sambil nulis. Jadi olahraganya bisa apa aja gitu loh. Jadi jangan olahraga disuruh orang tua. Disuruh orang tua itu, jadi bedain ya. Olahraga sama kebiasaan, ya kan? Kalau kebiasaan kita cuma jalan pagi ke pasar, habis itu disuruh orang tua jalan, itu kan olahraga, boy. Itu tuh kebiasaan ya. Balik ke tadi kebiasaan. Tujuan dari olahraga itu ototnya lemas. Nah, lari-lari kecil ke masjid itu karena kalian udah keburu mau komat. Kalian ketinggalan jadinya keburu mau komat. Nah, habis itu. Terus tadi bingung kan aku tadi mau bilang apa. Nah, ini pas pelajaran olahraga, kalian itu olahraga apa enggak? Tanyanya kalian pas pelajaran olahraga kalian ngapain? Jangan-jangan kalian olahraga, badannya cuma diem, habis itu diedit pakai blender, habis itu tangannya digerak-gerakin, kalau enggak diedit pakai Adobe, habis itu tangannya dibikin video gerak-gerak sendiri. Jangan-jangan kayak gitu. Itu terlalu profesional sih. Enggak sih. Nah, jangan lupa kalau misal kalian tuh karena olahraga apalagi kalian itu apa ya, masih
masih muda kan, ya kan. Kalau misal masih muda dan emang ya kalau misal disuruh syuting pagi-pagi kayak gitu, biasanya mungkin kalian bisa olahraga simpel. Jadi di sini ada banyak banget aplikasi yang kalian bisa download kan di apa ya, di Google Play Store kayak gitu kan. Kalian bisa download juga kayak gitu buat misal kalau mau rutinan paling kan juga 15 atau sampai 20 menit. Kayak misal bukan endorse ya, bukan endorse. Aku bukan endorse. Aduh salah. Bukan endorse aplikasi. Lagian aku juga bukan bikin aplikasinya. Jadi bisa kalian download itu di Play Store. Ini bukan bagian iklan, bukan snack video atau TikTok yang biasanya muncul di iklan-iklan aplikasi. Nah, kalian bisa download kayak misal latihan rumahan, Bigo Live, astagfirullah. Nah, kalian bisa download latihan rumahan, kalau enggak Freeletics itu juga bagus. Kalau enggak, itu loh yang aplikasi running, kalau enggak aplikasi buat sepedaan. Nah, kan pagi ya kalian fokus ya kan di depan komputer, di depan laptop. Nah, habis itu sorenya bisa buat sepedaan. Tapi kalau sepedaan pakai masker, pengap ya. Tapi kalau misal daripada ribet sepedaannya itu dipakein rodanya distandarin 2. Jadi berdiri aja sepedanya, habis itu digenjot aja sendiri. Nah, habis itu pakai sepedaan yang rodanya itu 2 itu loh, kalau enggak pakai motor tapi disandarin 2, tapi kayak pura-pura genjot. Ini nggak bisa. Nggak bisa sih. Tapi yang penting kalian itu bergerak kayak gitu loh. Jadi olahraga apa aja. Sekitar kalau misal joggingnya misal muterin teras rumah atau muterin rumah. Kalau nggak jalan di tempat, apa aja lah. Karena apalagi kalian musuh muda ya. Kalau muda itu kan emang tabungan investasi yang paling berharga juga itu adalah kesehatan. Investasi yang paling berharga itu adalah kesehatan. Bisa kalian olahraga ataupun kalian itu menyempatkan diri biar badan kalian itu nggak kaku. Apalagi buat kalian yang lemak-lemaknya sudah menggumpal, yang di pipinya sudah menggelambir ataupun lehernya sudah berlipat-lipat. Nah, makan banyak, habis itu di depan laptop cuma duduk doang. Nah, kan jadi kayak menumpuk lemak gitu, menumpuk kolesterol jahat kayak gitu. Jadi kayak menumpuk kolesterol jahat. Nah, ini tuh akhirnya nggak baik buat kalian. Kita nggak boleh menghina satu sama lain ya. Jangan menyebut nama orang lain, tapi kita bisa melihat diri kita. Apalagi buat kalian yang no lab, kalau kalian yang buat yang no lab, kerjaannya cuma rebahan nunggu GC-nya dibuka, habis itu rebahan buat apa namanya, mulai darinya, itu kan no game no lab. Ya olahraganya tangan ya, gerak kayak gitu, buat game ya kan. Tapi kalau tangannya lama-lama nanti kaku ya, nanti bisa kesalahan pada otot juga kalau kelamaan game. Apalagi buat mata itu nggak bagus. Jadi kalau misal mau nge-game, ya nge-game kan juga buat refreshing ya. Kalau bisa itu ya minimal antara 5 sampai 20 menit aja ya. Jadi kalau misal kalian mainnya ML ya cukupnya satu match aja. 20 menit bukan jam satuannya. Oke, jadi kalian misal main ML bisa satu match aja. Itu cukup ya, itu cukup beneran. Kalau misal kalian mau PUBG itu kan juga butuhnya paling cuma 15 sampai 20, mentok-mentok paling lama 30 menit kalau kalian mainnya ngedok ya kan. Kalian main ngedok terus nunggu zona itu kan paling cuma 1 jam ya, 1 jam 30 menit ya, nggak lebih. Nah, itu udah sehari segitu aja. Kalau mau nge-push rank ya nge-pushnya dikit-dikit ya kan. Kalau mau ngejar hadiah skin atau hadiah apa, ya udah mendingan gak usah. Nah, jadi apalagi buat kalian yang misal game-nya di laptop, nah itu kalau misal tangan kan mungkin fokusnya di tangan gini ya. Tapi kalau misal di laptop kan ini kan sepaneng ya, jadi cuma badan dan sebagainya itu kan jam 10 jam istiqomah. Itu bisa melalaikan kalian kayak gitu loh. Jadi emang kadang-kadang itu dia menggoda ya kan. Jadi kalau bisa itu game itu dirubah jadi apa ya, olahraga. Jadi kayak kebiasaan olahraga itu bakal lebih menginvestasi. Sekarang kalau misal game itu investasinya ada enggak? Gitu. Kalau game itu investasinya mungkin kita fokus ngerank sekarang tinggi kan, tinggi dan sebagainya, dan akhirnya
Jadi youtuber itu sekarang mungkin bisa gede ya, bisa booming ya, tapi nggak tahu kan nanti perkembangannya gimana. Kita cari sesuatu yang bisa nanti berkembang, kayak misal, nah bagus coding investasi ya kan. Coding investasi adalah sesuatu yang nanti bisa terus maju ya, bisa terus bertambah. Kalau misal kalian yang bingung ya kan, yang bingung mungkin belum belum paham tentang coding, saham dan sebagainya, kalian bisa mulai dari hal yang simpel aja. Mulai dari kalian itu belajar dari Bibit, ya kan? Kalian tahu aplikasi Bibit kan? Kalau nggak tahu kalian bisa download aja. Nah kalau Bibit itu, kalau bisa sih, kalau bisa kalian carinya yang reksadananya, yang syariah aja, yang maksudnya yang halal ya, maksudnya kita yang jauh, yang tahu mungkin dampak atau resikonya lebih kecil. Kalian bisa belajar di situ juga. Jadi kita cuma ngisi aja, misal per bulan saku kalian ditabung, habis itu dimasukin buat beli reksadana atau beli saham dikit-dikit, belajar dikit-dikit. Itu kan lebih menginvestasi daripada kalian. Oke, buat halam harar nanti bisa ya, halal haram. Nanti bisa tanyanya ke Ustadz yang fikih aja ya, Ustadz Rizky. Nanti kalau misal aku jelasin nanti salah, malah malah aku yang jadi berdosa nanti ya kan. Nah di situ tadi sampai mana? Nah jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai belajar dari bibit. Bibit itu sederhana. Kalian yang masih muda pun bisa belajar dari situ. Dari bibit dulu. Itu yang paling sederhana buat kalian yang mungkin masih awam. Nanti kalau misal udah mulai paham, nah itu baru. Karena gini loh, orang-orang zaman sekarang, apalagi yang menguasai ekonomi Indonesia, yaitu orang-orang Cina, ya kan? Itu rata-rata mereka itu mainnya di saham. Jadi mereka itu menguasai ekonomi lewat saham dan juga mereka itu menguasainya di situ. Jadi keuangan dan perekonomian mereka terus tumbuh dan mereka tetap dapat uangnya di situ. Dan kita harus salahkan mereka. Masa sih orang Islam yang perekonomiannya lebih terjamin di Al-Quran dan sebagainya masa kalah kayak gitu kan. Jadi kita harus bangkit kayak gitu ya. Wis, presiden. Presiden BTW itu salah satu orang Cinanya itu juga masuk dalam bursa capres juga ya. Iya, Presiden Nawir Wiranto, tapi hari ini nggak hadir ya kan. Nah, jadi jangan lupa kalian juga buat selalu kayak tadi ya, olahraga itu penting banget. Olahraga jangan sampai nanti balik-balik pondok, karena kemarin itu kan sering banget tuh balik-balik pondok, habis itu pada bergelambir ya kan, buncit semuanya, astagfirullah, itu kolesterol jahatnya banyak banget ya kan, menghalalkan miras. Bukan menghalalkan, weh, salah, kamu itu salah kata-katanya, melegalkan ya kan, melegalkan sama mengharamkan itu beda. Kalau menghalalkan ya itu dia jadi Tuhan, kalau misal melegalkan ya itu karena sistem pemerintahannya kayak gitu. Apalagi kemarin ada ya di salah satu video itu, di salah satu karaoke, seorang itu mau mulai karaoke, di situ ada minuman keras banyak banget, terus mereka berdoa di situ. Gila. Kayak udah parah banget sih. Mungkin kita sebagai penerus-penerus kita ya kan, penerus-penerus bangsa negara Indonesia, apalagi kita itu anak-anak pondok, harusnya kita bisa membangun ya. Kalau enggak, kita itu setidaknya bisa membangun dari beberapa lini-lini yang kecil, dan akhirnya kita bisa menuju ke atas yaitu. Dan yang penting, karena emang penting banget buat bisa menuju itu, masih ke atas, kita perlu badan yang sehat ya kan. Misalnya corpore sano, enggak sih, di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Kayak kebalik deh. Sebenarnya nggak selalu ya, nggak selalu tubuh yang kuat jiwanya sehat, itu nggak selalu sih, itu salah sih sebenarnya. Tapi yang penting kalian harus wajib olahraga. Kayaknya sekarang itu harus laporan deh, laporan di ini, kalian sehari itu udah habis berapa kalori ya kan, energi yang kalian habiskan dalam olahraga itu berapa, kalian juga harus dibilangkan. Oke. Bukan kalori itu dalam jika. Binta Priyatma siapa woi, Binta Priyatma, Binta Priyatma, astagfirullah, itu siapa? Binta Priyatma. Kasih enggak apa-apa, Rehan itu karena emang di rumahnya banyak makanan ya kan. Tapi lo nggak tahu, nggak tahu, alah, nggak tahu weh. Jadi emang tadi sampai mana? Di Rehan itu kan emang di rumahnya banyak makanan dan juga makmur ya. Jangan lupa buat kalian itu, maksudnya buat apalagi Rehan ya, olahraga. Jangan cuma nge-game, makan, terus habis itu, nah, olahraga nggak ketang push up, sit up, push upnya minimal 20, push upnya minimal 20 itu udah banyak ya, udah banyak, lumayan. Sit upnya 20,
apalagi biar buat perutnya yang sekarang menggembung. Ingat loh, perut yang buncit itu nggak disukai ya, perut buncit disukai karena emang kalau misalnya tiba-tiba sebuah negara kayak gitu membutuhkan kalian, ya kan. Nah, tiba-tiba kalian perutnya buncit, kalian disuruh lari-lari, terus kalian bawa senjata. Apalagi kan sekarang kayak ada rumor kalau misal sebentar lagi bakal diadain kayak wajib militer. Bayangin kalian perutnya buncit, wajib militer, bawa senjata. Kalian nggak sampai ke tempatnya, ya gitu loh, tembak kayak gitu kan. Padahal kita kan nggak tahu keadaan perkembangannya nanti gimana terus, ya kan. Meanwhile, iya bener banget. Meanwhile, pemuda Indonesia malah sibuk tiktokan. Yang paling jijik adalah tiktokannya itu adalah cowok-cowok yang joget, ya kan. Wah, itu asli jijik banget. Sebenarnya kita itu harus ngelawan sih. Kalian itu yang masih muda-muda dan banyak apa ya, banyak kreativitasnya, apalagi kita yang muslim, kita itu harus apa ya, buat konten TikTok yang dia itu isinya rohani, ya kan. Kan sekarang kalau nggak joget-joget, kalau nggak isinya Nisa Sabian, bahkan Nisa Sabian yang rohani aja, Astagfirullah juga kayak gitu kan. Nah, ya. Nah, bukan nyuruh TikTok ya, bukan jogetan. Tapi kita mengisi apa ya, mengisi isinya. Jadi kayak misal YouTube juga kan, YouTube kan isinya kayak gitu. Tapi kita sebagai generasi muslim tuh ngisi di situ. Jadi kayak misalnya konten-konten yang islami kayak gitu, tapi jangan dicampurin kalian gelai. Ya dicampurin, misal kalian itu masuk ke dalamnya, dalam TikTok, kalian ngisinya konten-konten syar'i kayak gitu. Tapi dicampur sama musik-musik yang nggak jelas. Nah, itu salah itu. Kalau misal kalian mau ngisinya tentang yang bagus-bagus, nah itu isi aja. Kan banyak banget sekarang itu yang apa, konten kreatornya buat yang TikTok-TikTok kayak gitu kan, yang dia itu juga orang-orang soleh kan banyak banget. Dan itu juga menarik. Kadang-kadang kalau misal orang-orang muda sekarang kan emang butuhnya diceramai lewat jalur-jalur kayak gitu kan, nggak mungkin mereka datang ke pengajian, mereka ngikut kan nggak mungkin. Nah, kita harus ngikut ya, kita harus berkreasi juga sebagai melawan dari apa yang ada sekarang ini, karena emang keadaan sekarang itu emang parah banget ya. Kalau misal kalian lihat di mana-mana emang yus kayak gitu lah. Gak penting kita juga bahas keadaan negara ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita perlu uh, fokus buat PTS, ya kan. PTS-nya kalian siapin baik-baik. Jadi kalian harus siapin bukunya, pelajarannya, review materi, rangkuman dan sebagainya, semuanya diulangi. Kalau bingung, kalian bisa tanya lagi ke guru-guru kalian, ke satu-satu kalian. Kalian masuk tanya lagi, ngobrol lagi. Kalau bingung tanyain lagi. Kalau misal nggak berani sama guru, bisa tanya lagi ke teman-teman kalian. Nah, yang kedua, jangan lupa buat teman-teman kalian selalu didukung. Kalau misal dia nggak bisa diajarin, kalau misal dia nggak aktif di classroom, kalian bisa datang, habis itu ngobrol-ngobrol lagi, diajak ngomong, habis itu ditemenin kayak gitu ya. Terus yang ketiga, tadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah mulailah sesuatu itu dari kebiasaan yang kecil. Jangan lupa bangun pagi langsung mandi. Bangun pagi langsung mandi. Enggak, maksudnya pagi-pagi mandi kayak gitu ya. Ada subsidi kuota, sepertinya tidak ada, ya kan. Ya kalau misal bangunnya jam 4 ya langsung sholat subuh. Mandinya maksudnya pagi sebelum belajar mandi, sarapan. Sarapan itu penting buat perkembangan otak juga. Alhamdulillah puasa, Masya Allah. Tapi sebenarnya nggak perlu dibilang-bilangkan kalau puasa ya. Ya kalian nggak usah puasa gini. Nah, terus habis itu jangan lupa kalau misal ya mumpung bulan baik ya kan, puasanya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, sarapan jam 11.30. Wow, itu makan siang, Bos. Kalau misal jam 11.30 itu sarapan, makan siang jam berapa ya kan? Apalagi kalau misal kalian kameranya off kayak gini kan, mikrofonnya off, bisa sambil belajar, sambil sarapan. Kalau misal nggak mau ribet, makanya sereal aja, kan? Makan sereal, astagfirullah. Amal ini terlalu frontal ya, sepertinya. Ngapain juga? Astagfirullah, bukan Titan ya. Kita bukan Titan di mana bagian tertentunya itu tiba-tiba hilang, itu enggak. Jadi jangan seperti itu ya kan. Nah, kita bukan Titan apalagi sambil ngopi ya boleh kan, juga nggak kelihatan juga kan. Nah, jadi mulai kebiasaannya jangan lupa bantu orang tua. Tapi bantu orang tuanya itu melihat-lihat ya keadaannya ya. Misal kalian lagi belajar, tiba-tiba orang tua kalian minta tolong, mungkin ya kalian bisa mengasih pengertian ya.
sebentar ya, oh ini lagi belajar. Nanti kalau udah sore ya kan, kalau enggak pas malam. Nah, gitu. Nah, terus habis itu yang keempat tadi jangan lupa buat olahraga, ya kan? Olahraga, kalian itu perlu banget olahraga, jangan sampai balik pondok kalian itu gemboy-gemboy, nah ya kan? Nanti kan jadi kayak kurang greget, ya kan? Padahal zaman-zamannya dulu itu kan orang Islam kan badannya keker-keker kayak gede ya. Nah, kita harus ikutin itu. Jadi kita harus ikutin badan-badan yang gede-gede, keker, bagus, sehat, ya kan? Kalau misal sehat badannya, fisiknya kan buat ibadah, buat apa-apa juga bagus. Nah, alhamdulillah, yang penting sehat ya. Nah, yang penting kayak gitu, olahraga minimal kalian push up 20 ya. Nah, terus habis itu yang terakhir jangan lupa kalian itu manfaatin kreativitas kalian mumpung di rumah. Kalian manfaatin kreativitas kalian, banyakin buat kita itu melawan konten-konten yang mungkin yang nggak sesuai dengan syariah, kita yang mungkin banyak maksiatnya. Wis mantap, biasa selama di rumah udah bikin software. Apalagi kalau misal kalian di rumah bisa bikin APK sendiri, habis itu dijual, mantep lah, semakin bagus. Nah, jadi itu ya pokok-pokok yang terpenting. Jadi jangan lupa buat selalu semangat, dan minggu depan udah masuk PTS. Jadi mohon buat kedisiplinan dan juga tanggung jawabnya. Dan di sini udah jam 8.10, udah ganti pelajaran, dan saya juga harus mengajar. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.